Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Muslimawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori pembelajaran Imla wal Kitabah guna memenuhi tugas mata kuliah Imla wal Kitabah yang diampu oleh Umi Renti Yasmar MPD. Selamat menyaksikan. Teori dalam pembelajaran Al-Imla wal Kitabah. Pembelajaran Imla wal Kitabah. Apa itu Imla? Imla adalah kategori menulis yang menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata dan kalimat. Secara umum, ada 3 kecakapan dasar yang dikembangkan dalam mempelajari Imla, yaitu 1. Kecermatan, mengamati, 2. Mendengar, 3. Kelenturan tangan dalam menulis. Pada awalnya, Imla melatih para pelajar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengamati kata-kata atau kalimat atau teks yang tertulis untuk dipindahkan atau disalin ke dalam buku mereka. Secara garis besar ada 3 macam dan teknik yang harus diperhatikan dalam mempelajari Imla, yaitu yang pertama menyalin atau al-imla al-manqul. Yang disebut menyalin di sini adalah memindahkan tulisan dari media tertentu dalam buku pelajar. Imla ini cocok diberikan kepada pemula. Mengajarkan Imla ini dilakukan dengan cara memberikan tulisan atau teks pada papan tulis, buku, kartu, atau yang lainnya. Imla mengamati atau al-imla al-masur. Yang dimaksud mengamati di sini adalah melihat tulisan dalam media tertentu dengan cermat. Setelah itu dipindahkan ke dalam buku pelajar tanpa melihat lagi tulisan. Imla ini pada dasarnya hampir sama dengan al-imla al-manqul dari segi memindahkan atau menyalin tulisan. Tetapi dalam proses penyalinan, para pelajar tidak boleh melihat tulisan yang disajikan oleh guru. Imla ini sedikit lebih tinggi tingkatan kesulitannya dibandingkan dengan al-imla al-manqul. Maka dalam prakteknya akan lebih cocok diberikan kepada pemula yang sudah lebih maju. Yang ketiga, imla menyimak atau al-imla istimai. Yang dimaksud menyimak di sini adalah mendengarkan kata-kata atau kalimat teks yang dibacakan oleh guru, lalu ditulisnya. Imla ini sedikit lebih sukar dibandingkan dengan al-imla al-masur karena para pelajar dituntut untuk menulis kalimat atau teks tanpa melihat contoh tulisan guru. Maka tentu saja lebih cocok dibandingkan kepada pemula yang sudah pandai dalam al-imla al-masur. Mengajarkan imla ini dilakukan dengan cara membacakan kalimat atau teks tertentu kepada para pelajar seperlunya. Setelah itu, para pelajar diajak untuk mendiskusikan makna yang terkandung oleh kalimat tersebut, termasuk membicarakan kata-kata yang dianggap sulit. Setelah itu, baru para pelajar menulis kalimat atau teks yang dimaksud. Kemudian, tujuan pembelajaran Imla. Apa saja tujuan pembelajaran Imla? Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran Imla ada 6. Yang pertama, bertujuan agar anak didik dapat menuliskan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Arab dengan mahir dan benar. Yang kedua, agar anak didik bukan saja tampil dalam membaca huruf-huruf dan kalimat dalam bahasa Arab, akan tetapi tampil pula menulisnya. Yang ketiga, melatih semua panca indera anak didik menjadi aktif, baik itu perhatian, mendengar, melihat, maupun mengucap terlatih dalam bahasa Arab. Yang keempat, menumbuhkan agar menulis Arab dengan tulisan indah dan rapi. Yang kelima, menguji pengetahuan murid-murid tentang penulisan kata-kata yang telah dipelajari. Yang keenam, memudahkan murid-murid mengarang dalam bahasa Arab dengan memakai gaya bahasanya sendiri. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang materi Al-Imla wal Kitabah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.